Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semuanya. Di edisi kali ini, YouTube channel Ayas Aisyah akan membahas mengenai perjalanan sejarah tentang Benteng Marlborough, atau dalam istilah Inggrisnya disebut dengan Fort Marlborough. Nah teman-teman semuanya, sebelum memulai pembahasan mengenai Benteng Marlborough, jangan lupa ya, klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan update video-video terbaru dari YouTube channel Ayas Aisyah dengan segera. Dan jangan lupa juga teman-teman, silakan cantumkan komentar-komentar yang positif, komentar-komentar yang membangun agar YouTube channel Ayas Aisyah ini semakin berkembang, semakin besar untuk menyajikan konten-konten yang inovasi, kreatif, dan memberikan informasi-informasi pengetahuan untuk kita semua. Nah teman-teman, Benteng Marlborough ini berada di Provinsi Bengkulu. Ada yang tahu Provinsi Bengkulu? Ya, provinsi yang sering dikenal dengan sebutan Bumi Rafflesia. Dan juga benteng ini merupakan benteng terbesar di Asia Tenggara loh, dan benteng terbesar nomor 2 di benua Asia pada saat zaman kolonial Inggris. Penasaran kan? Gimana sih isi Benteng Marlborough? Gimana sih sejarahnya Benteng Marlborough? Oke teman-teman, ikuti sampai tuntas ya. Ikuti sampai selesai. Nah, ayo sama-sama kita saksikan mengenai pembahasan perjalanan sejarah Benteng Marlborough. Ayo teman-teman. Benteng Marlborough atau dengan sebutan Inggrisnya dikenal Fort Marlborough merupakan benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company atau EIC pada tahun 1714 hingga 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Collet. Benteng ini didirikan sebagai bentuk benteng pertahanan Inggris di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan, menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Benteng ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu sehingga penghuninya terpaksa mengungsi ke Madras. Mereka kemudian kembali pada tahun 1724 setelah diadakan perjanjian dengan rakyat Bengkulu. Di tahun 1793 serangan kembali dilancarkan, dan pada insiden kali ini seorang ofisir Inggris bernama Robert Hamilton tewas. Dan kemudian pada tahun 1807 Residen Thomas Part juga tewas. Keduanya diperingati dengan pendirian monumen-monumen di kota Bengkulu oleh pemerintahan Inggris, dan makam kedua orang tersebut dibangun di dalam Benteng Marlborough. Benteng Marlborough juga sempat menjadi benteng pertahanan Belanda pada tahun 1825 hingga 1942 dan berubah menjadi benteng pertahanan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Kemudian sempat juga menjadi markas Polisi Republik Indonesia pada tahun 1945 hingga 1948. Benteng Marlborough ini didirikan sebagai pengganti Benteng York yang sudah pernah dibangun sebelumnya dan merupakan benteng pertama pada saat Inggris masuk ke wilayah Bengkulu. Namun karena Benteng York letaknya berada di sekitar rawa, maka banyak mengundang wabah penyakit kulit, sehingga Benteng York ditinggalkan dan didirikan Benteng Marlborough sebagai benteng yang lebih kokoh untuk pertahanan Inggris. Mengenai Benteng York, teman-teman bisa saksikan di video YouTube channel Ayas Aisyah. Sudah kita pernah bahas di edisi sebelumnya teman-teman. Silakan disaksikan ya. Di sana teman-teman bisa tahu informasi mengenai Benteng York. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali ya pembahasan mengenai Benteng Marlborough. Benteng Marlborough ini namanya diambil dari salah satu nama pahlawan besar Inggris yang bernama John Courtco Duke of Marlborough. Diakui oleh para ahli sejarah sebagai benteng peninggalan Inggris terbesar di Asia Tenggara dan nomor 2 terbesar di benua Asia. Adapun peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan dokumen-dokumen penting
yang ada di Benteng Marlborough ini, satu di antaranya adalah dokumen SFR, Sumatra Factory Record, yang cukup fenomenal teman-teman. Dokumen ini merupakan dokumen rahasia yang berisi catatan-catatan pemerintahan kolonial Inggris mengenai sumber daya yang ada di Pulau Sumatera. Pintu masuk Benteng Marlborough berupa pintu besi lebar dengan berwarna hitam legam. Dan saat kita menuju lorong, maka kita akan bertemu dengan langit-langit tinggi. Di sini kita dapat langsung merasakan suasana ala abad ke-17. Dan di dalam Benteng Marlborough, ketika kita baru masuk pintu gerbangnya, kita akan menemukan prasasti-prasasti kuno dengan tulisan-tulisan tangan klasik ala Inggris. Dan di sana tercantum tulisan dari Richard Watts, George Sand, dan Son of Thomas Sand. Memasuki Benteng Marlborough, ada makam kuno milik Thomas Part yang tewas karena serangan rakyat Bengkulu, Charles Murray yang tewas karena berusaha menyelamatkan Thomas Part, dan Robert Hamilton yang juga tewas karena serbuan dari rakyat Bengkulu. Di sisi makam tertulis dengan jelas tanggal kematian masing-masing pemiliknya. Dalam penggambarannya sebagai benteng kura-kura raksasa, pintu masuk benteng berada di bagian kepala. Setelah memasuki benteng, maka kita akan melalui jembatan yang posisinya membentuk bagian leher kura-kura. Apabila diperhatikan, jembatan ini melintang di atas paret sedalam lebih kurang 2 meter. Dulunya, jembatan yang melintang ini bisa ditarik untuk menutupi jalan masuk benteng teman-teman. Fungsi dari jembatan yang dulu kala memiliki rantai ini adalah untuk memaksimalkan fungsi perlindungan diri ketika ada serangan di dalam tubuh benteng utama. Nah, yang dimaksud dengan badan benteng yakni ruangan-ruangan yang berada di sisi kanan dan kiri setelah melewati jembatan dan masuk ke dalam pintu gerbang utama. Masing-masing ruangan tersebut adalah ruangan karyawan EIC atau East India Company di sisi kiri setelah kita memasuki benteng dari pintu gerbang utama atau sering disebut dengan The Great Gate, dan sel militer di sisi kanan, bagian kanan dari pintu masuk Great Gate. Adapun langit-langit dalam kedua ruangan ini berbentuk melengkung dengan sirkulasi udara hanya melalui jeruji besi khas bangunan tempo dulu. Nah teman-teman, sekarang masing-masing ruangan yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan setelah kita melewati jembatan, setelah kita memasuki pintu gerbang utama atau The Great Gate, saat ini sudah menjadi sebuah ruangan objek pameran teman-teman. Nah, di dalam ruangan karyawan East India Company juga terdapat ruangan lain teman-teman, yang dulu ruangan ini digunakan sebagai tempat penyimpanan harta. Ruangan ini ditemukan saat pemugaran Benteng Marlborough di tahun 1989. Di sini kita dapat mengetahui dan belajar sejarah kolonial Inggris di Indonesia. Ada pula foto dan potongan koran yang masih tersimpan rapi di dalam bangunan benteng. Selain itu, terdapat juga pemakaman warga Inggris yang kini menjadi objek wisata di sekitar Benteng Marlborough, terletak sekitar 1 km dari Benteng Marlborough. Uniknya lagi, di Benteng Marlborough ini kita bisa melihat suatu ruangan interogasi Bung Karno atau Presiden pertama Republik Indonesia. Ruangan ini dibuat memantul dengan harapan Soekarno akan takut ketika diinterogasi. Namun, yang spesial dari ruangan ini adalah kisah pertemuan antara Bung Karno dengan Ibu Fatmawati. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Ibu Fatmawati adalah sosok istri dari sang proklamator dan merupakan seorang ibu negara yang menjahit bendera pusaka untuk kemerdekaan Republik Indonesia dikibarkan pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Benteng Marlborough ini juga merupakan benteng dengan pondasi yang unik, teman-teman. Benteng ini menyerupai seekor kura-kura raksasa. Dan keempat sisi balkon dari benteng Marlborough ini merupakan penunjuk arah atau kompas raksasa. Dan juga di dalam benteng Marlborough ini juga terdapat lorong-lorong rahasia sebagai penghubung komunikasi jalur transportasi alternatif antara satu pertahanan Inggris dengan pusat komando yang berada di benteng Marlborough. Nah, teman-teman semuanya, benteng Marlborough ini masih berfungsi sebagai benteng pertahanan hingga masa Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1825 hingga tahun 1942. Kemudian, benteng Marlborough ini dikuasai oleh Jepang dan menjadi tempat pertahanan Jepang. Di sekitar benteng juga dibangun ada bunker-bunker peninggalan Jepang. Dan Jepang menguasai benteng Marlborough dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Selanjutnya, terjadilah Perang Kemerdekaan Indonesia. Indonesia berhasil merdeka. Dan sejak Jepang kalah hingga tahun 1948, benteng ini menjadi markas Polisi Republik Indonesia. Namun teman-teman, pada tahun 1949 hingga tahun 1950, satu tahun, benteng Marlborough diduduki kembali oleh Belanda. Setelah Belanda pergi tahun 1950, benteng Marlborough menjadi markas besar TNI Angkatan Darat hingga tahun 1977. Selanjutnya, benteng ini diserahkan kepada Depdikbud untuk dipugar dan dijadikan bangunan cagar budaya hingga saat ini. Benteng Marlborough memiliki corak arsitektur Inggris abad ke-20 dengan cirinya yang megah dan mapan. Benteng Marlborough ini berdiri di atas tanah seluas 44.100 meter persegi dan dengan panjang 240,5 meter serta lebar 170,5 meter. Benteng Marlborough memiliki tinggi bangunan antara 8 hingga 8,5 meter. Dinding benteng bisa mencapai ketebalan 3 meter. Bila dilihat dari atas, keseluruhan komplek benteng dapat digambarkan seperti penampang tubuh kura-kura raksasa. Dan keempat sisi dari masing-masing balkon benteng merupakan petunjuk kompas raksasa yang masing-masing balkon menghadap ke arah mata angin, yaitu selatan, utara, barat, dan timur. Teman-teman, karena benteng Marlborough sangat luas dan agar cukup waktu saat menapaki setiap sudutnya, usahakan saat berkunjung ke benteng Marlborough dilakukan di pagi hari atau siang hari ya. Dan jangan lupa perhatikan cuaca agar bisa bersantai menikmati pemandangan di rooftop benteng Marlborough. Nah, bangunan benteng Marlborough menyimpan berbagai spot menarik yang bisa dikulik lebih dalam. Selain itu, teman-teman dapat belajar tentang sejarah. Berbagai spot keren ini bisa juga teman-teman jadikan sebagai tempat berfoto dan kenang-kenangan, sebagai bukti bahwa pernah mengunjungi satu di antara peninggalan Inggris di Indonesia. Teman-teman semuanya, benteng Marlborough ini termasuk satu bangunan sejarah yang masih sangat terawat. Bangunannya masih utuh dan bersih dari sampah ataupun coret-coretan. Desain benteng juga masih asli tanpa adanya renovasi yang berarti. Untuk edisi kali ini, pembahasan tentang benteng Marlborough sampai di sini dulu ya. Perjalanan sejarah kita tentang benteng Marlborough akan dilanjutkan di edisi kedua. Salam jumpa dari YouTube channel AS Aisyah. Bersambung loh, ada edisi keduanya teman-teman. Saksikan ya. Sampai jumpa teman-teman. Selamat bersantai.